Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lailatul Muti Alda dengan NIM 2101686 dari sesi 020. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan Ibu dosen pengampu Ibu Tia Ayuningrum MPD. Pembahasan pada pertemuan kali ini adalah mengenai konsep supervisi pendidikan. Untuk materi pertama mengenai pengertian supervisi. Materi pertama mengenai pengertian supervisi. Yang selanjutnya ada tujuan supervisi pendidikan, prinsip dasar supervisi pendidikan, ruang lingkup supervisi, fungsi supervisi pendidikan, serta fungsi kepala sekolah sebagai supervisor, dan tahap-tahap supervisi, dan selanjutnya membahas tentang peran supervisi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Baiklah, untuk materi pertama mengenai pengertian supervisi pendidikan. Untuk pengertian sendiri, berarti kita akan membahas mengenai konsep supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan itu adalah suatu proses pengawasan dan bimbingan terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan tenaga pendidik. Supervisi diartikan sebagai suatu aktivitas pembinaan yang telah direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai serta staf sekolah dalam melakukan pekerjaan secara aktif dan efektif, sehingga memperoleh hasil yang lebih baik. Supervisi dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada guru agar guru dapat menjadi seorang tenaga pendidik yang profesional dan dapat melaksanakan serta mengerjakan tugasnya dengan baik terhadap peserta didiknya. Orang yang melakukan supervisi disebut dengan supervisor. Supervisi pendidikan diartikan sebagai sebuah pembinaan berupa bimbingan dan tuntutan ke arah perbaikan situasi pendidikan yang pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar dan belajar. Serta sasaran dari pembinaan supervisi ini sendiri adalah kepala sekolah, guru, pegawai, dan tata usaha. Selanjutnya kita membahas mengenai materi tujuan supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, memberikan bantuan kepada guru agar dapat memahami tujuan dari pendidikan yang diberikan oleh sekolah. Selain itu, dapat memberikan bantuan kepada guru atau tenaga pendidik agar tidak hanya berfokus pada bidang studi, tetapi dapat mengetahui tujuan akhir dari pembelajaran dan sistem pendidikan. Selanjutnya adalah membantu guru dalam memahami siswa serta kebutuhan peserta didiknya, sehingga menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. Selanjutnya adalah tujuan supervisi ini untuk membantu guru agar nantinya dapat menjadi seorang pemimpin yang baik dan dapat bekerja sama dan membantu orang lain yang kurang mampu dan memerlukan bantuan tanpa harus memamerkan kehebatannya. Selanjutnya, kita membahas mengenai prinsip dasar supervisi pendidikan. Ada beberapa prinsip dasar yang dipegang dalam menjalankan supervisi pendidikan ini. Yang pertama adalah mengenai prinsip ilmiah atau saintifik. Prinsip ini berdasarkan bahwa supervisi itu dilaksanakan harus berdasarkan data yang objektif. Data tersebut diperoleh dan didapatkan dengan hasil observasi yang nyata, bukan didapatkan hanya dengan cerita belaka. Artinya, dalam melaksanakan prinsip ini harus didasarkan atas beberapa fakta dan data yang ditemukan di lapangan. Selanjutnya adalah prinsip demokratis. Dengan prinsip ini, supervisi dilakukan dengan jalan musyawarah. Artinya, semua permasalahan yang ditemukan dalam pembelajaran atau pendidikan harus diselesaikan dengan jalan musyawarah. Dalam hal ini, guru harus dilibatkan secara aktif agar guru itu dapat menciptakan suasana kebersamaan dan keluarga.
Yang ketiga adalah prinsip kerjasama, di mana prinsip ini memberikan rasa saling berjuang bersama dan tidak menimbulkan sifat yang individual. Artinya, kerjasama untuk mendukung berjalannya prinsip ini harus dilaksanakan agar prinsip-prinsip dasar supervisi dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah prinsip konstruktif dan kreatif. Supervisi itu dilakukan dengan cara yang nyaman dan menyenangkan, sehingga mendorong guru agar lebih kreatif dan tidak takut. Selanjutnya adalah mengenai ruang lingkup supervisi. Ruang lingkup supervisi ini ada 3 bagian. Yang pertama ada supervisi akademik. Ini lebih menekankan pada masalah pembelajaran dan akademik pada peserta didik. Yang kedua adalah supervisi administrasi. Supervisi ini lebih cenderung ke arah administrasi yang membantu terlaksananya pembelajaran dengan baik, di mana menyangkut sarana dan prasarana dalam pembelajaran serta fasilitas yang harus dipenuhi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah supervisi lembaga. Supervisi ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja sekolah dan nama baik sekolah yang akan dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Materi selanjutnya kita membahas mengenai fungsi supervisi pendidikan. Beberapa fungsi supervisi pendidikan, yang pertama adalah mengkoordinasi semua usaha sekolah. Artinya, supervisi ini membantu berbagai macam usaha yang didirikan oleh sekolah bertujuan untuk meningkatkan kualitas perkembangan sekolah tersebut. Yang kedua adalah melengkapi kepemimpinan sekolah. Supervisi ini berkaitan erat dengan tanggung jawab kepala sekolah. Dan artinya pemimpin dari sekolah tersebut adalah kepala sekolah. Yang ketiga adalah memperluas pengalaman guru. Dari supervisi ini, guru akan belajar bagaimana memahami karakter peserta didik, mengelola sistem pembelajaran agar berjalan lebih efektif. Yang selanjutnya adalah menstimulasi usaha-usaha sekolah yang lebih kreatif agar tidak terjadinya proses pembelajaran yang monoton, sehingga ketika pembelajaran itu dilaksanakan secara kreatif akan mendukung dan meningkatkan minat belajar siswa. Selanjutnya adalah memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. Yang keenam, menganalisis situasi belajar dan mengajar. Supervisi ini bertujuan tidak hanya untuk memberikan pembinaan, tetapi adalah tujuan lainnya untuk menganalisis situasi belajar mengajar. Ini dilakukan untuk meningkatkan proses dan cara belajar antara guru mengajarkan materi pembelajaran kepada peserta didik. Yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi kepala sekolah sebagai supervisor. Beberapa peranan kepala sekolah sebagai supervisi itu, yang pertama adalah sebagai fungsi penelitian, yang kedua sebagai fungsi penilaian, yang ketiga sebagai fungsi perbaikan, dan keempat sebagai fungsi peningkatan. Ketujuh, kita akan membahas mengenai tahap-tahap supervisi. Ada 6 tahap dalam melaksanakan supervisi. Yang pertama ada perencanaan, pengamatan, analisis, umpan balik, tindak lanjut, dan evaluasi. Kita akan membahas satu persatu materi mengenai tahap-tahap supervisi ini. Yang pertama ada perencanaan. Tahap ini meliputi penentuan tujuan supervisi, identifikasi kebutuhan supervisi, pemilihan model supervisi yang sesuai, dan penyusunan rencana supervisi, serta supervisor perlu memahami kondisi kelas atau lembaga pendidikan, karakteristik siswa, dan sumber daya yang tersedia. Yang kedua adalah pengamatan. Tahap ini meliputi pengamatan terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru atau tenaga pendidik. Supervisor perlu mengamati berbagai aspek pembelajaran seperti siapa guru,
penggunaan metode media pembelajaran, interaksi antara siswa dan guru, dan hasil belajar siswa. Yang ketiga adalah analisis. Tahap ini meliputi analisis terhadap hasil pengamatan yang telah dilakukan. Supervisor perlu menganalisis kekuatan dan kelemahan kegiatan pembelajaran serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Yang keempat adalah umpan balik. Tahap ini meliputi memberikan umpan balik kepada guru atau tenaga pendidik berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Umpan balik yang diberikan harus jelas, serta spesifik dan konstruktif agar dapat membantu guru dalam mengolah pembelajaran dan tenaga pendidik. Yang kelima adalah tindak lanjut. Tahap ini meliputi tindak lanjut terhadap rekomendasi yang telah diberikan dalam tahap analisis dan umpan balik. Supervisor perlu memantau dan mengevaluasi tindak lanjut yang dilakukan oleh guru atau tenaga pendidik dalam memperbaikan kegiatan pembelajaran. Yang terakhir adalah tahap evaluasi. Tahap ini meliputi evaluasi terhadap efektivitas supervisi yang telah dilakukan. Supervisor perlu mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan supervisi dan melakukan refleksi untuk memperbaiki supervisi di masa yang akan datang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai materi peran supervisi untuk meningkatkan pendidikan. Ada beberapa peran supervisi untuk meningkatkan pendidikan. Yang pertama itu adalah untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran, mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan serta kebutuhan pendidikan, meningkatkan akuntabilitas pendidikan, keempat, meningkatkan keterlibatan orang tua dan masyarakat, dan yang kelima adalah meningkatkan standar pendidikan. Selanjutnya adalah peran supervisor dalam supervisi pendidikan. Yang pertama itu untuk mendukung dan membantu guru atau tenaga pendidik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua adalah memberikan umpan balik yang jelas, spesifik, dan konstruktif kepada guru atau tenaga pendidik berdasarkan hasil pengamatan yang telah dianalisis. Yang ketiga itu memberikan rekomendasi untuk perbaikan kegiatan pembelajaran agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Baik, mungkin hanya sekian penyampaian materi mengenai konsep supervisi pada kesempatan kali ini. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.